Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap semangat menjalani hari. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi Anda yang sudah berusia 50 tahun ke atas, yaitu masalah gumpalan darah. Tanpa kita sadari, tubuh kita bisa mengalami penggumpalan darah berlebihan, yang berisiko menyebabkan serangan jantung, stroke, bahkan nyeri kaki yang terus-menerus. Tapi kabar baiknya, ada beberapa makanan alami yang jika dikonsumsi secara rutin 3 kali seminggu, terbukti secara ilmiah bisa melancarkan sirkulasi darah dan membantu meluruhkan gumpalan secara alami tanpa obat kimia. Video ini sangat cocok ditonton oleh Anda yang merasa kaki mudah kesemutan atau kram, kepala sering terasa berat, atau sudah pernah memiliki riwayat darah tinggi, kolesterol, atau pembekuan. Jangan buru-buru melewatkan. Karena di akhir video ini saya juga akan berikan tips cara konsumsi dan waktu terbaik agar makanan-makanan ini benar-benar bermanfaat. Oh ya, seperti biasa, agar saya bisa menyapa Anda di kolom komentar. Tuliskan nama Anda dan sedang menonton dari daerah mana. Contohnya, Bu Retno dari Boyolali, hadir menyimak. Atau, Pak Iwan dari Balikpapan, hadir seperti biasa. Karena saya sangat senang sekali melihat semangat sahabat sehat dari berbagai kota, desa, bahkan luar negeri. Sahabat sehat, sebelum kita membahas makanannya satu persatu, penting sekali kita pahami dulu, kenapa sih darah bisa menggumpal secara berlebihan di dalam tubuh? Sebenarnya, penggumpalan darah adalah mekanisme alami tubuh untuk mencegah perdarahan. Misalnya saat kita terluka, darah akan menggumpal agar luka cepat menutup. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau darah menggumpal tanpa sebab yang jelas, di dalam pembuluh darah, tanpa luka, dan tidak berhenti. Inilah yang disebut sebagai trombosis. Dan bila dibiarkan, gumpalan ini bisa menyumbat aliran darah ke organ penting seperti otak, paru-paru, atau jantung. Beberapa penyebab umum yang sering terjadi di usia 50 tahun ke atas antara lain. 1. Kurang bergerak dalam waktu lama. Misalnya duduk terlalu lama menonton TV, naik kendaraan jauh, atau tidur seharian. Akibatnya, darah menumpuk di kaki, dan tubuh tidak memompa balik darah ke jantung dengan efisien. 2. Dehidrasi, kurang minum air putih. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah jadi lebih kental. Semakin kental, semakin mudah menggumpal. Itulah kenapa lansia yang jarang minum air putih lebih rentan. 3. Makanan tinggi lemak jenuh dan gula. Konsumsi berlebihan makanan berminyak, gorengan, atau manis-manis menyebabkan dinding pembuluh darah mengalami peradangan, dan ini mempercepat terbentuknya plak serta bekuan darah. 4. Kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah menyempit dan rusak, sehingga aliran darah melambat dan mudah terbentuk gumpalan di celah-celah yang sempit itu. 5. Efek samping obat atau gangguan metabolik. Beberapa obat, termasuk terapi hormon, serta kondisi seperti diabetes juga bisa mengganggu keseimbangan sistem pembekuan darah. Dukungan studi penelitian. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa resiko penggumpalan darah meningkat tajam setelah usia 50 tahun, terutama bila seseorang mengalami kombinasi antara gaya hidup sedentari, kurang gerak, kekurangan cairan, dan pola makan yang buruk. Sementara itu, menurut Journal of Thrombosis and Hemostasis, diet kaya antioksidan dan senyawa antiplatelet alami terbukti membantu mencegah pembekuan darah yang tidak diinginkan. Catatan penting. Gumpalan darah tidak selalu menimbulkan gejala awal yang jelas. Bisa muncul mendadak sebagai nyeri di dada, kesemutan di kaki, sulit bernapas, atau bahkan kehilangan kesadaran. Karena itu, menjaga kelancaran sirkulasi darah sejak dini jauh lebih baik daripada mengobati. Di bagian berikutnya, kita akan bahas satu persatu makanan alami yang bisa membantu mengencerkan darah dan mencegah terbentuknya gumpalan. Sahabat sehat, makanan pertama yang sangat terkenal dan telah terbukti secara ilmiah dapat membantu meluruhkan gumpalan darah secara alami adalah bawang putih. Ya, bahan dapur yang sangat umum ini ternyata bukan sekadar penyedap masakan. Di balik aromanya yang khas, bawang putih menyimpan senyawa aktif bernama allicin, yang bekerja sebagai antiplatelet alami, yaitu zat yang membantu mencegah trombosit saling menempel sehingga tidak membentuk bekuan atau gumpalan yang berbahaya. Mengapa bawang putih efektif untuk melancarkan darah? Ketika bawang putih dihancurkan atau diiris, senyawa allicin akan muncul.
Senyawa inilah yang menurut banyak penelitian bekerja menghambat pembekuan darah dan memperlancar alirannya. Tak hanya itu, bawang putih juga menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, mengurangi risiko peradangan pada dinding pembuluh darah, meningkatkan elastisitas pembuluh. Bahkan, dalam sebuah studi dari The Journal of Nutrition, 2016, disebutkan bahwa konsumsi rutin bawang putih selama 3 bulan dapat menurunkan risiko pembentukan plak pada arteri koroner secara signifikan. Sementara itu, penelitian dari American Society for Nutrition menyatakan bahwa alicin memiliki potensi untuk menghambat agregasi platelet yang berlebihan, yaitu salah satu faktor utama dalam pembentukan gumpalan darah. Cara konsumsi yang disarankan. Meskipun manfaatnya besar, bawang putih tetap harus dikonsumsi dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan gangguan pencernaan atau efek samping lain, terutama pada usia lanjut. Berikut beberapa cara aman dan efektif mengonsumsi bawang putih. 1. Konsumsi mentah setelah dihaluskan. Ambil 1 siung bawang putih, geprek dan diamkan 10 menit. Campurkan dengan madu atau air hangat sebelum dikonsumsi. Lakukan 3 kali seminggu, tidak setiap hari. 2. Dicampur dalam masakan sehat. Gunakan bawang putih segar sebagai bumbu utama pada tumisan sayur atau sup bening. Hindari menggoreng bawang putih terlalu lama, karena dapat merusak kandungan aktifnya. 3. Campuran minuman sehat. Rebus 2 siung bawang putih dengan jahe, lalu saring. Tambahkan sedikit madu dan minum selagi hangat. Ini bisa diminum sore hari saat cuaca dingin. Peringatan untuk konsumsi bawang putih. Walaupun alami, bawang putih tetap memiliki batas aman, khususnya bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, memiliki gangguan lambung, MAC, atau GERD. Akan menjalani operasi, hentikan konsumsi bawang putih 7 hari sebelumnya. Jika Anda mengalami perut panas, mual, atau diare ringan setelah konsumsi mentah, itu adalah tanda tubuh Anda belum terbiasa. Turunkan dosis dan sesuaikan cara olahnya. Untuk lansia yang memiliki riwayat gangguan lambung, sebaiknya konsumsi bawang putih bersama makanan atau dalam bentuk yang sudah dimasak ringan. Kesimpulan. Bawang putih bukan hanya penyedap masakan, tapi juga salah satu herbal paling kuat untuk menjaga kelancaran darah secara alami. Dengan takaran yang tepat dan cara konsumsi yang benar, Anda bisa mengurangi risiko gumpalan darah tanpa harus mengandalkan obat kimia terus-menerus. Namun, ingatlah bahwa konsistensi lebih penting dari banyaknya. Cukup 3 kali seminggu, bawang putih bisa memberi manfaat besar untuk jantung dan pembuluh darah Anda. Sahabat sehat, makanan kedua yang patut Anda pertimbangkan untuk bantu meluruhkan gumpalan darah secara alami adalah ikan berlemak. Jenis ikan seperti ikan kembung, tuna, salmon, sarden, dan tenggiri mengandung lemak sehat omega 3 yang terbukti menghambat proses pembekuan darah, mengurangi peradangan di pembuluh, dan menjaga jantung tetap kuat. Kenapa ikan berlemak penting untuk sirkulasi darah? Di dalam tubuh, asam lemak omega 3 berperan sebagai antiinflamasi dan antiplatelet alami. Artinya, zat ini membantu agar trombosit darah tidak mudah menggumpal, serta menjaga dinding pembuluh darah tetap lentur. Sebuah studi dari American Heart Association menunjukkan bahwa konsumsi rutin ikan berlemak 2-3 kali seminggu dapat menurunkan risiko serangan jantung dan stroke hingga 30% pada lansia. Studi lainnya dari British Medical Journal menyimpulkan bahwa omega 3 dalam ikan membantu menurunkan kadar trigliserida, mengurangi plak di pembuluh darah, dan memperlancar sirkulasi darah. Bahkan ikan kembung dan sarden, yang sangat mudah ditemukan dan lebih terjangkau daripada salmon, memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Manfaat ikan berlemak untuk lansia. Meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Mencegah darah menjadi kental atau lengket. Meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik. Membantu menyeimbangkan tekanan darah. Menjaga fungsi otak dan daya ingat. Tidak hanya itu, konsumsi ikan berlemak secara rutin juga mendukung kesehatan mata, sendi, dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Tips konsumsi sehat. Agar manfaatnya optimal, cara olah ikan juga perlu diperhatikan. Berikut tipsnya. Masak dengan cara kukus, bakar, atau panggang. Hindari menggoreng, terutama dengan minyak jelantah atau terlalu panas, karena dapat merusak omega 3 dan justru meningkatkan kadar lemak jahat. Konsumsi 2-3 kali seminggu.
Cukup dalam porsi sedang, misalnya 1 potong ikan ukuran telapak tangan. Terlalu sering juga tidak disarankan, karena bisa menumpuk logam berat jika tidak dikontrol. Tambahkan jeruk nipis dan rempah. Selain menambah cita rasa, jeruk nipis membantu menetralisir bau dan meningkatkan penyerapan antioksidan dari bumbu seperti kunyit dan bawang putih. Resep praktis, ikan kembung kukus daun jeruk. Bahan: 1 ekor ikan kembung segar, 2 siung bawang putih iris, 3 lembar daun jeruk, sedikit jahe iris, 1 sendok teh air jeruk nipis. Garam secukupnya. Cara: bersihkan ikan dan lumuri dengan garam serta jeruk nipis. Taburkan bawang putih, jahe, dan daun jeruk di atasnya. Kukus selama 20 menit sampai matang. Sajikan hangat, bisa dengan sayur bening atau lalapan. Peringatan untuk lansia. Walaupun sehat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi Anda yang sedang menjalani terapi pengencer darah, harus konsultasi sebelum konsumsi berlebihan. Memiliki riwayat alergi ikan. Mudah mengalami gangguan pencernaan akibat lemak. Selain itu, usahakan memilih ikan yang segar dan tidak diawetkan dengan bahan kimia, seperti formalin atau garam berlebih. Bila membeli ikan kalengan, pilih yang tanpa tambahan garam tinggi atau saus manis. Kesimpulan: ikan berlemak adalah salah satu makanan alami terbaik untuk mencegah darah menggumpal. Dengan konsumsi rutin, Anda membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih, elastis, dan bebas sumbatan. Dan yang paling menyenangkan, ikan seperti kembung, sarden, dan tuna mudah ditemukan di pasar tradisional. Tidak perlu impor atau mahal. Tinggal pandai mengolah dan menjaga porsinya. Manfaatnya bisa Anda rasakan dalam jangka panjang. Sahabat sehat, makanan alami ketiga yang sangat berguna dalam membantu meluruhkan gumpalan darah adalah jahe. Rempah ini bukan hanya penghangat tubuh, tapi juga terbukti secara ilmiah memiliki sifat antiplatelet dan antiinflamasi yang membantu memperlancar aliran darah. Jahe telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Dan sekarang, ilmu modern pun mendukung khasiatnya, termasuk dalam mencegah pembekuan darah yang tidak normal di dalam tubuh. Mengapa jahe bisa melancarkan sirkulasi? Jahe mengandung senyawa bernama gingerol dan salisilat alami. Gingerol memiliki efek menghambat agregasi platelet, yakni proses ketika trombosit saling menempel dan membentuk bekuan. Sementara salisilat alami pada jahe bekerja mirip seperti aspirin, mengencerkan darah secara alami. Sebuah studi dari Journal of Thrombosis Research menunjukkan bahwa konsumsi jahe rutin dapat mengurangi risiko pembekuan darah berlebihan, terutama pada individu yang rentan mengalami peradangan pembuluh darah atau kolesterol tinggi. Manfaat tambahan jahe untuk lansia. Selain untuk melancarkan darah, jahe juga memiliki manfaat tambahan bagi lansia, antara lain meredakan nyeri sendi dan otot, menurunkan kadar gula darah, membantu menghangatkan tubuh saat cuaca dingin, melancarkan pencernaan dan mengurangi mual, membantu menjaga daya tahan tubuh secara alami. Ini menjadikan jahe sebagai salah satu rempah serbaguna yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin, terutama bagi Anda yang ingin menjaga sirkulasi darah tetap sehat. Cara konsumsi yang disarankan. Jahe bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, dan berikut beberapa cara yang cocok untuk lansia. Diseduh sebagai teh jahe hangat. Kupas dan iris 2-3 cm jahe segar. Rebus dalam 300 ml air selama 10-15 menit. Tambahkan sedikit madu bila perlu, hindari gula pasir. Minum sore atau malam hari untuk relaksasi dan sirkulasi. Tambahkan pada masakan. Bisa dicampurkan dalam tumisan, sup, atau pepes. Selain memberi rasa, juga meningkatkan manfaat antiinflamasi. Campuran ramuan sehat. Rebus jahe bersama serai dan kayu manis. Tambahkan air jeruk nipis setelah hangat. Cocok diminum saat badan pegal atau merasa kedinginan. Resep praktis, wedang jahe kayu manis. Bahan: 2 ruas jahe digeprek, 1 batang kayu manis, 300 ml air, madu secukupnya. Cara: rebus jahe dan kayu manis hingga mendidih dan harum. Saring, tuang ke dalam gelas. Tambahkan madu saat sudah agak hangat. Minum perlahan saat malam hari atau setelah makan. Peringatan konsumsi jahe untuk lansia. Meskipun alami,
Jahe juga harus digunakan dengan bijak, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Mengalami gangguan lambung atau GERD, konsumsi terlalu banyak bisa memperparah gejala. Mengalami insomnia, jahe bisa membuat tubuh lebih aktif jika diminum terlalu malam. Batasi konsumsi jahe tidak lebih dari 5 gram per hari, setara 3 ruas kecil. Bila tubuh terasa panas berlebihan, jantung berdebar, atau muncul gangguan tidur setelah minum jahe, segera kurangi takaran atau hentikan sementara. Kesimpulan: jahe adalah rempah lokal yang sangat mudah ditemukan di dapur, namun menyimpan khasiat luar biasa untuk melancarkan darah, mencegah penggumpalan, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Kuncinya adalah konsumsi secara teratur namun tidak berlebihan, dan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jika Anda belum terbiasa minum jahe, mulailah dengan 1-2 kali seminggu, lalu tingkatkan sesuai toleransi tubuh. Sahabat sehat, makanan alami berikutnya yang dapat membantu meluruhkan gumpalan darah secara alami adalah tomat. Ya, buah yang sering dianggap sayur ini ternyata menyimpan banyak manfaat untuk sirkulasi darah dan kesehatan pembuluh, terutama berkat kandungan likopen, vitamin C, dan salisilat alami yang bekerja langsung pada sistem kardiovaskular kita. Mengapa tomat efektif untuk kesehatan darah? Tomat mengandung likopen, yaitu antioksidan kuat yang memberi warna merah pada buah ini. Likopen telah terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, mengurangi oksidasi lemak di dalam pembuluh darah, mencegah terbentuknya plak dan memperlancar aliran darah. Tak hanya itu, tomat juga mengandung salisilat alami, zat yang memiliki efek mengencerkan darah mirip seperti aspirin, namun lebih ringan dan aman untuk konsumsi harian, terutama jika berasal dari sumber alami seperti buah-buahan. Menurut studi dari Harvard School of Public Health, konsumsi tomat secara teratur terbukti mampu menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%, terutama jika disandingkan dengan pola makan rendah lemak jenuh. Kandungan tambahan yang bermanfaat. Selain likopen dan salisilat, tomat juga mengandung vitamin K1, membantu keseimbangan sistem pembekuan darah. Kalium, menjaga tekanan darah stabil. Serat alami, bantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Gabungan semua nutrisi ini menjadikan tomat sebagai buah multifungsi untuk mencegah peradangan dan menjaga kelenturan pembuluh darah. Cara konsumsi tomat yang disarankan. Tomat bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, namun perhatikan beberapa hal berikut untuk mendapatkan manfaat maksimal. Makan tomat segar. Potong tomat segar dan makan langsung seperti buah. Tambahkan sedikit garam Himalaya atau perasan jeruk nipis agar lebih segar. Cocok dikonsumsi pagi atau siang hari. Dimasak ringan. Likopen dalam tomat justru lebih mudah diserap tubuh saat dimasak sebentar. Tumis ringan tomat bersama bawang putih dan sedikit minyak zaitun dapat meningkatkan penyerapan antioksidan. Dijadikan jus atau smoothie. Campurkan tomat dengan wortel dan apel tanpa gula. Hindari menambahkan gula pasir atau susu kental manis. Minum setelah makan siang untuk mendukung pencernaan dan sirkulasi. Resep praktis, tumis tomat bawang putih. Bahan: 2 buah tomat merah, potong kasar. 2 siung bawang putih, iris tipis. 1 sendok makan minyak kelapa atau zaitun. Sedikit garam dan merica. Cara: panaskan minyak, tumis bawang putih hingga harum. Masukkan tomat, aduk sebentar sampai layu. Tambahkan garam dan merica, angkat. Sajikan hangat sebagai pendamping nasi atau lauk. Peringatan konsumsi tomat untuk lansia. Walau sehat, konsumsi tomat perlu dibatasi bagi Anda yang memiliki kondisi berikut. Asam lambung tinggi atau GERD. Tomat mengandung asam alami yang bisa memperparah gejala jika dikonsumsi mentah dalam jumlah besar. Alergi terhadap salisilat alami. Meskipun jarang, tetap waspadai bila setelah konsumsi muncul gatal atau ruam. Penderita batu ginjal jenis oksalat, konsultasikan dengan dokter sebelum konsumsi tomat dalam jumlah besar. Untuk menghindari iritasi lambung, sebaiknya hindari makan tomat saat perut kosong, dan kombinasikan dengan makanan lain seperti karbohidrat ringan atau sayur. Kesimpulan: tomat adalah salah satu buah lokal yang murah meriah tapi sangat efektif dalam membantu meluruhkan gumpalan darah secara alami. Dengan kandungan likopen, vitamin C, dan salisilat, tomat bisa Anda andalkan untuk menjaga aliran darah tetap lancar, mencegah tekanan darah melonjak,
dan menurunkan risiko serangan jantung atau stroke ringan. Cukup konsumsi 2-3 kali seminggu, baik dalam bentuk segar, jus, maupun masakan, Anda sudah mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sirkulasi darah Anda. Sahabat sehat, makanan alami kelima yang layak Anda pertimbangkan untuk melancarkan sirkulasi darah dan meluruhkan gumpalan adalah buah delima. Meskipun tidak sepopuler tomat atau jahe di dapur Indonesia, buah delima, pomegranate, ternyata menyimpan khasiat yang luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung, terutama karena kandungan flavonoid dan punicalaginnya yang sangat tinggi. Mengapa delima baik untuk darah? Buah delima mengandung antioksidan kuat seperti polifenol, flavonoid, dan punicalagin yang secara ilmiah terbukti mengurangi peradangan di dinding pembuluh darah, mencegah oksidasi kolesterol jahat, LDL, membantu meluruhkan plak dan gumpalan kecil di arteri. Sebuah studi dari Clinical Nutrition Journal, 2017, menyebutkan bahwa konsumsi jus delima selama 12 minggu mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, yang sangat penting untuk mencegah penyumbatan dan gumpalan. Penelitian lain dari University of Naples menemukan bahwa rutin mengonsumsi buah delima dapat meningkatkan aliran darah hingga 30%, terutama pada lansia dengan risiko aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Manfaat tambahan delima untuk lansia. Tak hanya sebagai pelancar darah, buah delima juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan stres oksidatif di dalam tubuh, menjaga fungsi ginjal dan hati, membantu menyeimbangkan kadar gula darah jika dikonsumsi dalam bentuk utuh, bukan jus kemasan. Cara konsumsi yang disarankan. Ada beberapa cara mudah dan aman untuk menikmati delima, antara lain: makan langsung biji delima. Belah buahnya, ambil biji merah beningnya, disebut aril. Kunyah langsung perlahan, boleh dikunyah bijinya atau ditelan bersama sari buahnya. Cocok sebagai camilan sehat pagi atau sore hari. Dibuat jus segar tanpa gula. Peras biji delima menggunakan alat peras atau blender tanpa tambahan air. Saring bila perlu, lalu minum langsung. Jangan tambahkan gula atau pemanis, agar efeknya tetap alami. Campuran salad atau oat. Taburkan biji delima di atas salad sayuran atau oatmeal. Memberi rasa segar dan menambah asupan antioksidan. Resep praktis, jus delima segar. Bahan: 1 buah delima segar. Sedikit perasan jeruk nipis, opsional. Air matang secukupnya. Cara: belah delima dan ambil bijinya. Blender dengan sedikit air dan jeruk nipis. Saring dan minum segera. Sajikan dalam keadaan dingin tanpa es batu. Peringatan konsumsi delima untuk lansia. Walaupun sehat, konsumsi buah delima tetap harus diperhatikan terutama bagi penderita gangguan ginjal kronis karena kandungan kalium yang cukup tinggi. Lansia dengan kadar gula darah tidak stabil, konsumsi dalam bentuk jus harus dibatasi. Pengguna obat tekanan darah atau pengencer darah, konsultasi dulu dengan dokter karena bisa memperkuat efek obat. Pilihlah buah delima segar daripada jus dalam kemasan yang sering mengandung gula tambahan atau pengawet. Kesimpulan: buah delima adalah salah satu superfood alami yang sangat ampuh dalam melindungi dinding pembuluh darah, meluruhkan gumpalan kecil, dan memperbaiki aliran darah secara menyeluruh. Cukup dengan konsumsi 2-3 kali seminggu, baik dalam bentuk segar atau jus tanpa gula, Anda sudah memberi perlindungan tambahan bagi jantung dan otak dari risiko penyumbatan darah yang berbahaya. Dan yang tak kalah penting, rasa delima yang segar membuatnya cocok untuk camilan sehat seluruh anggota keluarga. Sahabat sehat, setelah kita membahas satu persatu jenis makanan yang bisa membantu meluruhkan gumpalan darah secara alami, muncul satu pertanyaan penting. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya? Karena meskipun makanan ini sehat, waktu dan cara konsumsinya sangat menentukan manfaatnya. Terutama bagi lansia yang lebih sensitif terhadap gangguan pencernaan, tekanan darah, dan kadar gula yang fluktuatif. 1. Pagi hari, saat perut tidak kosong. Waktu pagi adalah salah satu waktu terbaik untuk konsumsi makanan pelancar darah, seperti jus delima segar, teh jahe hangat, tomat segar, biji delima atau irisan bawang putih dengan madu. Tapi penting diperhatikan, jangan dikonsumsi saat perut kosong, apalagi bagi lansia yang memiliki riwayat MAC, asam lambung, atau GERD. Jika ingin mengonsumsi di pagi hari, pastikan sudah ada makanan ringan seperti roti gandum,
nasi setengah porsi, atau buah pisang terlebih dahulu. Kenapa pagi bagus? Karena pada pagi hari, aliran darah cenderung lebih lambat setelah tidur malam. Dengan mengonsumsi makanan pelancar darah secara ringan, tubuh jadi lebih siap menjalani aktivitas, dan risiko pembekuan darah pun bisa ditekan sejak awal hari. 2. Siang hari, bersama makan siang atau setelahnya. Beberapa makanan seperti ikan kembung bakar, tumis tomat dan bawang putih, pepes ikan dengan jahe, salad dengan taburan biji delima. Cocok dikonsumsi saat makan siang atau maksimal 1 jam setelahnya. Waktu ini ideal karena sistem pencernaan masih aktif, dan tubuh sedang dalam mode metabolisme tinggi. Konsumsi makanan pelancar darah saat siang juga bisa membantu mencegah kantuk akibat darah terlalu kental, mengurangi rasa berat di kepala setelah makan, menjaga tekanan darah tetap stabil sampai malam. 3. Sore hari, saat cuaca mulai dingin. Sore hari, sekitar pukul 16.00-18.00, tubuh sering mulai terasa pegal, terutama bagi yang duduk lama atau jarang bergerak. Minuman seperti teh jahe madu, rebusan jahe, kayu manis, jus tomat hangat. Sangat cocok untuk melancarkan darah ke kaki dan tangan, membantu tubuh tetap hangat, dan mencegah pembekuan di area yang jarang digerakkan. 4. Malam hari, hindari konsumsi yang terlalu aktif. Meski sehat, beberapa makanan pelancar darah bisa menyebabkan tubuh terlalu aktif jika dikonsumsi malam hari, seperti jahe mentah, bawang putih mentah, atau tomat asam. Jika ingin konsumsi malam hari, pastikan tidak lebih dari pukul 20. Konsumsi dalam porsi ringan. Sudah 2 jam sebelum tidur. Makanan yang cocok dikonsumsi malam hari untuk pelancar darah. Wedang jahe kayu manis, hangatkan tubuh. Jus delima tanpa gula. Ikan kukus tanpa minyak, makan malam ringan. Peringatan penting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar makanan pelancar darah tidak menimbulkan efek negatif, terutama pada usia lanjut. Jangan dikonsumsi berlebihan dalam satu waktu. Variasikan dari hari ke hari. Hindari menggabungkan 2-3 makanan pelancar darah sekaligus dalam satu porsi besar, karena bisa menimbulkan pusing, mual, atau tekanan darah turun mendadak. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, konsultasikan dulu sebelum menambahkan konsumsi bawang putih mentah, jahe tinggi, atau jus delima ke dalam menu rutin. Kesimpulan. Makanan sehat tetap perlu dijadwalkan dengan bijak. Dengan memahami waktu terbaik untuk konsumsi makanan pelancar darah, Anda tidak hanya mendapatkan manfaat maksimal, tetapi juga menghindari risiko samping seperti gangguan pencernaan atau tekanan darah turun tiba-tiba. Ingatlah, lebih baik sedikit tapi konsisten, daripada banyak tapi tidak teratur. Sahabat sehat, setelah mengetahui berbagai makanan alami yang dapat membantu meluruhkan gumpalan darah, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyusunnya ke dalam pola makan mingguan. Karena kalau tidak diatur, bisa jadi malah berlebihan, menimbulkan rasa enek, atau bahkan interaksi berbahaya dengan obat pengencer darah. Juga, kalau disajikan dengan cara yang sama setiap hari, tentu akan terasa membosankan. Maka dari itu, variasi dan keseimbangan sangat diperlukan. Prinsip menu mingguan yang aman untuk pelancar darah. Tidak konsumsi semua dalam satu hari. Jangan gabungkan bawang putih mentah, teh jahe, tomat asam, dan jus delima sekaligus dalam satu hari. Pilih maksimal 2 jenis makanan pelancar darah per hari, agar tetap seimbang dan ringan untuk tubuh. Jadwalkan secara bergantian. Susun menu secara rotasi supaya tidak menumpuk satu jenis makanan setiap hari. Ini juga membantu tubuh tidak kaget terhadap efek pelancar darah yang aktif. Sisipkan hari netral. Gunakan 1-2 hari dalam seminggu sebagai hari netral, di mana Anda tidak mengonsumsi makanan pelancar darah secara khusus, tapi lebih fokus pada buah segar, sayuran hijau, dan air putih. Contoh menu mingguan pelancar darah, saran rutin 3 kali seminggu. Senin. Pagi, teh jahe madu hangat. Siang, tumis tomat, ikan kembung kukus. Malam, makan biasa tanpa bahan pelancar darah. Selasa. Pagi, sarapan roti gandum dan buah pepaya. Siang, makanan biasa. Malam, wedang jahe, camilan rebusan jagung. Hari netral, tanpa makanan pelancar darah. Rabu. Pagi,
delima segar atau jus delima tanpa gula. Siang, pepes ikan jahe, lalap segar. Malam, teh hangat, tidak pakai jahe. Kamis, fokus makanan tinggi serat dan sayuran rebus. Hindari bahan pelancar darah, hari netral. Jumat, pagi, bawang putih geprek madu, 1 siung saja. Siang, tumis kangkung dan ikan tuna panggang. Malam, jus tomat hangat. Sabtu, pagi, buah segar air putih. Siang, sup bening ayam taburan tomat. Malam, tidak ada konsumsi makanan pelancar darah. Minggu, pagi, jus delima atau teh jahe. Siang, salad sayur ikan kukus. Malam, camilan pisang kukus dan air hangat. Tips variasi agar tidak bosan. Ganti sumber ikan. Misalnya, ganti kembung dengan tuna, tenggiri, atau sarden. Kreasikan bentuk sajian. Bawang putih bisa jadi campuran sambal rebus, tomat bisa dijadikan saus segar untuk lauk. Campur dengan makanan lokal favorit, seperti sayur lodeh, asem-asem, pepes, atau tumisan sehat. Perlu diingat, bagi yang sedang minum obat dokter, jadwal konsumsi bahan seperti jahe atau bawang putih mentah harus disesuaikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu. Bila Anda merasakan pusing, lemas, atau jantung berdebar setelah konsumsi tertentu, hentikan dulu dan periksa kelayanan kesehatan. Air putih tetap yang utama, minimal 6-8 gelas sehari untuk membantu darah tetap encer dan bersirkulasi baik. Kesimpulan, dengan menyusun menu mingguan yang seimbang dan tidak membosankan, Anda bisa memperoleh manfaat dari makanan pelancar darah secara aman dan konsisten, tanpa harus khawatir terhadap efek samping atau rasa jenuh. Kesehatan bukan hanya soal makanan yang dimakan, tapi juga soal kebiasaan dan kedisiplinan. Cukup dengan 3-4 kali seminggu, dan tidak berlebihan, makanan alami ini sudah bisa membantu Anda menjaga kelancaran darah dan mencegah gumpalan secara perlahan namun pasti. Sahabat sehat, kita telah membahas bersama tentang makanan-makanan alami yang dapat membantu meluruhkan gumpalan darah secara perlahan dan alami. Dari bawang putih, ikan berlemak, jahe, tomat, hingga buah delima, semuanya tersedia di sekitar kita. Dan yang paling melegakan, semua solusi tadi tidak harus mahal, tidak harus obat, dan tidak harus rumit. Cukup dengan mengubah sedikit isi dapur dan waktu makan, kita sudah bisa memberikan perlindungan yang lebih baik untuk tubuh, terutama setelah usia 50 tahun. Kita tidak perlu panik, tapi perlu sadar. Gumpalan darah seringkali tidak terasa sampai akhirnya muncul gejala berat, seperti sesak, nyeri dada, atau stroke ringan. Tapi kita tidak perlu hidup dalam rasa takut. Karena pencegahan sebenarnya bisa dimulai dari dapur rumah sendiri, dengan bahan-bahan yang sudah kita bahas. Yang penting adalah melakukan secara perlahan, rutin, dan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil. Coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah saya sudah minum cukup air hari ini? Apakah saya sudah memasukkan satu bahan pelancar darah ke dalam makan siang tadi? Apakah saya tahu apa yang akan saya makan besok pagi? Kebiasaan kecil seperti ini, kalau dilakukan terus-menerus, akan jadi pelindung alami tubuh kita dari risiko darah kental dan sumbatan. Bantu orang tua kita, bantu diri kita. Bagi yang masih memiliki orang tua atau lansia di rumah, mari bantu mereka mengenal makanan sehat ini perlahan-lahan. Buatkan teh jahe sore hari, ajak mereka makan ikan kukus bersama, atau siapkan jus tomat yang segar tanpa tambahan gula. Hal-hal kecil seperti ini bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tapi juga menguatkan hubungan keluarga dan menghadirkan ketenangan batin. Jangan lupa, dengarkan tubuh Anda. Meskipun semua bahan ini alami dan aman, tiap orang punya respon tubuh yang berbeda-beda. Maka, selalu dengarkan sinyal dari tubuh. Kalau merasa tidak cocok, kurangi. Kalau merasa lebih baik, lanjutkan dengan semangat. Dan jika Anda sedang mengonsumsi obat dari dokter, tetap konsultasikan sebelum menambahkan banyak rempah atau buah ke dalam pola makan harian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya percaya, jika kita menjaga dari sekarang, tubuh kita akan banyak berterima kasih beberapa tahun ke depan. Kalau Anda hari ini dapat satu ilmu baru, silakan tulis di kolom komentar. Nama Anda, dan kota tempat Anda menonton dari mana. Supaya kita tahu, bahwa kita semua sedang saling menjaga, meski dari tempat yang berbeda.